Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Fawas Media. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang berguna bagi para pengguna jaringan untuk menganalisis jaringan yang dimilikinya atau untuk menganalisis jaringan milik orang lain secara basic ya. Aplikasi ini menggunakan Android ya. Kita bisa banyak sih mencari aplikasinya, tapi saya akan mereview satu aplikasi yang cukup komplit ya, yang bernama Network Analyzer ya. Oke, kita buka aja langsung Play Store. Kemudian kita ketikkan network di sini. Nanti akan muncul network analyzer dan network utilities ya. Mohon maaf tadi namanya, kita akan coba network utilities. Kita install. Kemudian kita buka. Nah, di sini akan ada konfirmasi ya tentang permintaan izin ya, penggunaan SSID dan WiFi ya. Kita ketik dan show, kemudian grant permission ya. Jadi ini saya menggunakan Infinix 8 Note 8. Jadi ada seperti ini, izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Oke, ini adalah IP address dari WiFi. Ini berisi informasi IP address WiFi, kemudian netmask ya, kecepatan WiFi dan sebagainya. Ini kemudian kita bisa analiser ya. Statistik ya. Kita klik grant permission, kita aktifkan di sini network utilities, kita perbolehkan aksesnya. Kita kembali. Kemudian untuk menu-menu analisis jaringan ini ada di menu dashboard di atas ya. Di sini ada IP Discover, IP Ring Scanner, UPnP Scan and Control, Ping Traceroute, Port Scanner, DNS Record, Whois, IP Calculator, Wake on LAN, serta remote ya, menggunakan telnet dan SSH. Sekarang kita akan bahas persatu. Di sini ada IP Discover. Ini adalah untuk mencari IP yang tersambung di WAN ya, atau di WLAN ya. Karena ini menggunakan HP, maka yang tersambung di WiFi, WLAN ya, wireless LAN. Kita start, nanti akan muncul scanning IP di perangkat wireless. Jadi di sini ada 3 WiFi, ada 3 perangkat yang ada, yaitu this device, yaitu HP saya sendiri, kemudian gateway, dan 249 ini milik satu jaringan yang lain. Kemudian di sini ada juga IP ring scanner. Nah, kalau ini adalah berdasarkan IP subnet ya. Kita akan men-scan IP berdasarkan subnet ya. Sama aja seperti tadi. Kalau yang pertama itu perbedaannya interface-nya yang di-scan ya. Kemungkinan ada beberapa IP. Kalau IP ring scanner ini sudah spesifik ke subnetnya. Sama ya. Kemudian UPnP kita lewati, ada ping yang utama
ya. Ada ping, kemudian contoh kita ping. Nah ini akan, oh berarti terkoneksi gitu ya. Oke, ada juga traceroute, ini untuk mengetahui jalur di mana kita berinternet ya. Misalnya kita mau traceroute www.detik.com, start. Ya, kalau seperti ini berarti disembunyikan ya. Kita ulang aja, coba detik.com ya, tetap tidak bisa. Coba kita Google. Ya, kita start. Nah ini akan muncul. Kalau kita mengakses Google akan melewati beberapa gateway, ada berapa gateway ini ya, sampai ke Google. Itu adalah fungsi traceroute. Kemudian ada lagi port scanner. Nah ini port scanner itu untuk mengecek port yang terbuka, baik TCP maupun UDP pada sebuah IP address ya. Saya kasih contoh, saya akan men-scan sebuah port, misalnya ini ya. Oke, kita start. Nah ini maaf 255 ya, kita start. Tidak, sambil menunggu. Nah ini IP address lokal ini ada beberapa port yang dibuka, yaitu 81 port is opened ya, kemudian Microsoft Terminal Server dan sebagainya. Oke. Kemudian ada juga DNS record. DNS record ini untuk mencari ya, kita coba aja 10.7.0.254 misalnya. Kita start. Ya, ternyata tidak bisa ya. Kita langsung aja WHOIS ya. WHOIS ini adalah untuk mengetahui IP address dari sebuah domain ya. Misalnya kita ketik www.google.com ya, kita start. Nah di sini keterangan dari pemilik google.com ya, ada di sini. Ini untuk mengetahui IP address dari google.com. Jadi kita ke DNS record, misalnya kita ketik www.google.com, apakah muncul? Ya, ini untuk mengetahui IP address dari google.com ya, DNS record. Kalau WHOIS ini mengetahui informasi ya, informasi detail. Nah ini kemudian ada IP kalkulator. Jadi kalau kita mau melihat host ya, itu ada di sini. Jadi ini ada subnetnya, berdasarkan subnet, misalnya ini, kemudian IP-nya 192.168.168.22 misalnya. Nah ini nanti akan ketemu CDR-nya berapa ya, masknya berapa. Ini untuk pengetahuan ya. Jadi kalau Anda bingung nanti mencari IP subnet. Kemudian yang terakhir ada telnet. Nah ini telnet ini untuk remote ya, lumayan cukup membantu. Misalnya saya akan tambahkan SSH di sini.
server gitu aja ya, contoh aja. Kemudian saya akan kasih acak 51 misalnya, username-nya root ya. Oke, nah, nanti kita bisa sambungkan start session, yes ya, kita yes, start session, ternyata tidak connect, kita host, oke 22, coba kita rubah IP-nya. Oh, ini servernya mati ya. Mungkin itu dulu dari penggunaan aplikasi ini, cukup simpel ya. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi ini cukup simpel sehingga bisa membantu pekerjaan Anda dalam bidang jaringan ataupun penasaran dalam mengetahui analisis jaringan di tempat Anda. Jangan lupa selalu subscribe, like video-video kami ya, sehingga kami akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.